kita kemarin Bu Norma, hari ini kita akan berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi coaching supervisi akademi sesuai dengan peran kita masing-masing. Saya sendiri sebagai supervisor dan nanti Bu Norma sebagai coach atau guru ya. Ya baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan kolaborasi kita kali ini berikan lancar. Amin, amin. Baik Bu, pada kesempatan ini tentu kita berkolaborasi dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi diri kita dengan sharing dan pendapat nanti di akhir sesi setelah proses observasi berlangsung. Nah, ada pun tujuan akhirnya yaitu untuk memaksimalkan potensi diri kita dan memberdayakan potensi diri kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira ini Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan observasi kali ini? Saya ini sangat ingin sekali meningkatkan kemampuan dalam hal menyampaikan pembelajaran dengan baik, terus meningkatkan keterampilan dalam penggunaan media sehingga siswa itu lebih terfokus gitu ya. Dan selanjutnya saya juga ingin menerapkan kemampuan ataupun pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi dan TSE. Ya, bagus Bu ya, keinginan pengembangan yang sangat bagus, tujuan yang sangat luar biasa. Nah, tapi nih Bu, secara spesifik Bu, secara khusus area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya Bu ya? Nanti akan saya amati dan supaya hasil observasi kita ini lebih terfokus Bu. Saya mungkin ingin menerapkan kemampuan pembelajaran saya yang utamanya yang tadi berdiferensiasi ya, yang itu sifatnya harus bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Jadi Ibu Norma ingin menerapkan mampu meningkatkan menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi dan PSE dari kelas yang Ibu ajar. Ya, seperti itu. Baik ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut nih, Bu Norma sudah menyiapkan strategi apa untuk mencapai hal tersebut? Tentunya saya juga sudah menyusun perangkat pembelajaran, sudah menyiapkan media pembelajaran dengan baik sehingga menyesuaikan dengan gaya belajar siswa saat ini. Dan tentunya di akhir pun saya sudah menyiapkan LKPD dan juga evaluasi buat siswa. Seperti itu. Sudah sangat lengkap sekali Bu ya. Nah, nih tentunya Ibu punya harapan dengan kegiatan observasi kali ini, harapan Ibu seperti apa? Saya sangat berharap sekali di dalam kegiatan observasi kali ini saya bisa meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan cara mengajar saya sehingga saya bisa menjadi guru yang profesional yang bisa utamanya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa saya sehingga bisa berpihak pada siswa seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti observasinya lancar. Selamat mengajar Bu ya. Ya, siap, terima kasih Pak. Bagaimana kalian hari ini? Ibu mau bertanya nih, tadi sebelum ke sekolah, gimana sih perasaan kalian? Apakah senang? Oh, Riki, kamu kenapa sih? Sedih, Bu. Sedih, kenapa sih? Karena ibu saya keluar negeri, Bu. Oh, gitu. Jadi tadi kamu merasa sedih kalau misalkan kamu itu ya, nggak apa-apa ya. Kan mungkin ibunya Riki itu keluar negeri karena untuk cari nafkah buat Riki sekolah juga. Ya, ini nggak apa-apa Riki. Kamu harus tetap semangat doakan ibu kamu supaya ibu kamu di sana mencari rezeki dengan sama. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita berdoa, kita berdiri dulu yuk. 1, 2, 3.
benda tertentu. Oh iya, betul sekali Imelda. Yang kedua ada yang tahu siapa? Memiliki ruang kutub. Oh iya, bagus sekali saja memiliki ruang kutub ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Terus selanjutnya. Nah, bagus sekali. Ada lagi sifat-sifat magnet yang lainnya? Iya, bagus sekali ya. Kira-kira masih ada nggak? Oh iya betul, memiliki medan magnet. Nah anak-anak, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui mengamati tampilan PowerPoint yang nanti akan ibu sajikan beserta video ya, kalian nanti mampu menganalisis bagaimana caranya membuat magnet dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, kalian mampu mempraktikkan percobaan dengan membuat magnet tanpa ada kesalahan. Nah, selanjutnya, melalui kegiatan percobaan, kalian mampu membuat laporan dengan percaya diri sampai nanti di presentasi. Oke. Baik anak-anak, di sini ibu memiliki benda. Ada yang tahu kan ini namanya apa? Kotak pensil ya. Dan ini apa? Magnet. Ibu akan membuka kotak pensil ini ya. Si kotak pensil ini ibu akan dekatkan dengan koin. Koinnya terbentuk ataupun bahannya terbuat dari logamnya. Ya. Coba kita dekatkan. Kok bisa menempel ya? Karena ada magnetan. Oh iya betul sekali karena ada apanya? Magnetnya. Jadi ketika ada benda yang bersifat logam, maka benda tersebut akan menempel. Tidak bisa jatuh ya. Meskipun ini bendanya dibolak-balik seperti ini tidak jatuh. Nah anak-anak ternyata kita juga bisa membuat magnet dengan sendirinya. Ada yang mau tahu bagaimana cara membuat magnet seperti apa? Mau? Tahu di sini ibu akan memberikan sebuah video nih. Nah sebelum itu kalian harus paham dulu. Nah di sini ya, membuat magnet di tema 5 subtema 3 pembelajaran ketiga. Ibu ingatkan kembali kalau seandainya magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari bahan. Oke, seperti yang tadi ya, contohnya. Magnet ini sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berbeda di sekitarnya. Ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk magnet. Mungkin kalian juga kemarin sudah mengetahui. Yang pertama ada bentuk magnet apa tuh? Ada bentuk magnet apa lagi? Apa lagi? Terus ada yang ada juga yang berbentuk ada juga yang terakhir apa tuh? Mungkin masih ada juga yang lainnya. Nah, dalam bentuk apapun ya, magnet itu selalu memiliki berapa tadi? Dan sifat magnet dua kutub ya. Satu ada kutub utara, yang satu ada kutub selatan. Dua kutub ini biasa juga sering atau dituliskan dalam bentuk bahasa Inggris. Ada yang inisialnya N itu North, atau dalam bahasa Inggrisnya utara ya. South itu atau itu inisialkan dengan huruf S itu artinya selatan. Sama saja ya. Nah, kedua kutub magnet ini akan saling tarik menarik jika didekatkan. Tadi seperti ibu contohkan, akan saling tarik menarik itu ya. Terus misalnya tadi ya kutub U dengan kutub E, kalau kutub S, begitupun sebaliknya. Nah di sini berdasarkan asal terbentuknya magnet itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang satu ada magnet alam, yang kedua ada magnet buatan. Kalau magnet alam itu logam ataupun bebatuan yang sudah memiliki sifat magnetis dengan sendirinya. Seperti halnya contoh di sini ada magnet yang terdapat di gunung Ida, ya. Selanjutnya ada magnet buatan seperti yang tadi sudah di awal ya, sudah kalian ketahui. Kalau misalkan itu logamnya itu
dijadikan magnet oleh siapa? Oleh manusia. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet yang pertama kalian bisa dengan cara menggosokkan. Ya, besi ataupun baja yang digosokkan searah dengan magnet maka akan menjadi magnet ataupun memiliki sifat kemagnetan. Nanti contoh yang lebih detailnya akan ibu perlihatkan. Ini gambarnya seperti itu ya. Ini ada batang magnet digosokkan ke besi ya, tapi harus searah. Ya, kalau misalkan seperti itu ada sebenarnya. Selanjutnya yang kedua ada dengan cara induksi. Besi atau baja yang didekatkan dengan magnet maka akan menjadi magnet atau memiliki sifat kemagnetan. Ya, contohnya seperti ini. Nanti lebih detail. Yang terakhir dengan cara elektromagnetik. Nah, ya, membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan membuat magnetnya. Contohnya seperti besi ya, kedua ujung kabelnya itu dihubungkan dengan baterai ataupun sumber arus listrik lainnya. Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian melihat video yang akan ibu tayangkan. Wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang bagaimana sih cara membuat magnet, dan kalian juga akan belajar tentang pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah cara membuat magnet. Nah, ternyata dari semuanya magnet itu bisa dibuat, dan meskipun magnet ini bersifat tidak permanen atau tidak selamanya. Dalam pelajaran kali ini kita akan bahas 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok, dan yang kedua kita akan membuat cara dengan cara induksi, dan yang ketiga kita membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ini adalah 3 cara dalam membuat magnet. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu dengan cara menggosok. Nah, dari semuanya, mari kita perhatikan gambar atau video berikut ini agar kita mengetahui bagaimana sih cara membuat magnet. Yang pertama-tama kita siapkan dulu magnetnya, kemudian ada paku besar dan ada paku kecil. Nah, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, silakan kalian gosok magnet pada paku besar. Tapi ingat, dalam menggosok di paku besar tersebut harus satu arah, tidak boleh dari atas ke bawah kemudian balik lagi ke atas, tidak boleh. Jadi harus dari atas ke bawah dan seterusnya. Apa gunanya? Gunanya adalah agar partikel-partikel yang ada dalam paku besar menjadi rapat dan sehingga bisa menjadi magnet. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menggosok secara searah dari atas ke bawah. Kemudian kita dekatkan ke paku kecil dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, benar sekali, ternyata paku-paku kecil tertarik oleh paku-paku besar, yang tadinya paku besar ini digosok oleh magnet. Ya, biar lebih mudah, saya menuliskan caranya sebagai berikut. Cara yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Seperti yang sebelumnya, kita akan melihat cara pembuatannya. Kita simak baik-baik. Dari tadi juga sama, menyediakan magnet, kemudian paku kecil dan paku besar. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dekatkan magnet ini pada paku yang besar. Dekatkan. Tujuannya adalah supaya medan magnet mempengaruhi paku yang besar. Kemudian lihat paku yang kecil, apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Padahal sebelumnya paku besar ini tidak memiliki
kekuatan magnet. Tetapi karena didekatkan dengan magnet, maka paku besar ini memiliki kekuatan magnet yang disebabkan atau dipengaruhi oleh medan magnet di sekitar sini. Masih ingat materi sebelumnya bahwasanya di sekitar magnet akan ada medan magnet yang memiliki kekuatan sama dengan magnet di aslinya ini. Biar lebih mudah, saya akan menuliskan caranya dan kalian bisa membuat. Biasanya di dalam soal-soal ini akan ada fakultatif, yaitu dengan cara elektromagnetik. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Tetapi jangan lupa untuk menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah baterai, kemudian kawat, kemudian ada paku besar, kemudian juga kita sediakan paku kecil. Kawat ini kita bisa ambil dari kabel yang kita ambil kulitnya, kemudian dalamnya kita bisa lilitkan di paku yang besar. Nah, yang perlu kalian ketahui, semakin rapat lilitannya, maka akan semakin besar magnet yang akan dihasilkan. Jadi kalian sebisa mungkin untuk merekatkan. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah sambungkan ujung kawat di positif dan ujung kawat di negatif. Boleh dibalik, tidak masalah. Setelah itu dekatkan di paku yang kecil. Nah, apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Ternyata paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Inilah yang disebut sebagai membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ada dua kata, elektro dan magnet. Elektro adalah listrik dan magnet adalah magnet. Artinya magnet ini dihasilkan dari arus listrik. Ya, supaya kalian bisa mencoba di rumah, kalian bisa selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat magnet. Ya, sampai sini paham nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Yakin nih paham nih? Kalau seandainya kalian sudah paham sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, bahwa hari ini kita akan membuat magnet ya. Dari ketiga tadi yang sudah disebutkan ya, yang akan kita praktekkan hari ini adalah membuat magnet dengan cara elektromagnet. Ya, di sini ibu memiliki bahan-bahannya. Ya. Yang pertama ada batu baterai, ada paku yang besar, yang kecil, dan juga ada kawatnya. Ya. Nah, kan ibu sudah membagi kelompok seperti ini ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian tiap kelompok boleh mengambil satu nomor urut ya, atau mungkin mengambil alat-alatnya ke depan, tapi hanya satu kelompok, hanya satu aja perwakilannya ya. Oke, siap? Siap paham? Siap? Oke, boleh perwakilan kelompoknya maju. Satu kelompok satu. Nih. Awas jangan dulu di apa-apakan ya, nanti ibu jelaskan lagi. Oke, semua benda sudah ada di masing-masing kelompok ya. Nah, tugas kalian adalah membuat magnet dengan elektromagnetik. Tadi bahan-bahannya sudah ibu siapkan. Ingat, kalian membuatnya itu seperti yang tadi ada di video ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Yakin nih? Yakin? Bisa yakin? Bisa. Oke, kalau bisa nanti kalian kalau misalkan sudah membuat rangkaian magnetnya sudah terbentuk, kalian mengisi LKPD yang sudah ibu sediakan ya. LKPD di sini coba perhatikan dulu biar kalian nanti tidak salah dalam mengisinya. Di lembar yang pertama dan yang kedua di sini, yang kedua ada tujuan kalian praktek tersebut itu apa. Terus di lembar yang keempat nih, yang keempat itu ada percobaan membuat magnet. Di sini ada tujuan kegiatannya, ada alat dan bahan,
ada langkah-langkah cara membuatnya manakala kalian lupa ya. Terus selanjutnya ada hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan ini ada tabel percobaan membuat magnet. Silakan kalian nanti kalau misalkan magnetnya sudah dibuatkan, isi di tabelnya ya. Yang nomor 1, kalau misalkan lilitannya 5 ya, 5 lilitan, sudah di 5 lilitan tersebut jumlah benda yang ditariknya itu ada berapa? Silakan tuliskan di tabelnya ya. Terus yang nomor 2-nya, kalau seandainya lilitannya ditambah menjadi 10 lilitan, maka jumlah benda yang bisa ditarik berapa? Silakan tulis juga di tabel. Dan yang terakhir di nomor 3 ini, kalau seandainya lilitannya ditambah lagi menjadi 20 lilitan, maka jumlah benda yang bisa ditarik itu berapa? Oke ya. Sampai sini paham? Oke, di lembar selanjutnya ada menuliskan laporan berdasarkan percobaan dan pengamatan yang telah kalian lakukan. Untuk tujuan kalian tidak perlu susah, tidak perlu repot nyari kesana kemari karena sudah tertulis di sini. Di lembar sebelumnya ada tujuan kegiatannya apa. Berarti kalian silakan tuliskan kembali ya. Alat dan bahan juga sudah ada di sini, tinggal memindahkan saja. Selanjutnya ada langkah-langkah percobaan juga ada. Hanya saja di hasil percobaan silakan kalian diskusikan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Apakah setiap benda dengan berbeda lilitan, apakah jumlah benda yang ditariknya itu sama atau malah berbeda? Silakan lakukan percobaannya, nanti tuliskan hasilnya. Dan yang terakhir, kesimpulannya apa dari hasil kesimpulan percobaan kalian? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham siap? Oke, konsentrasi. Sok, silakan mulai mengerjakan. Ingat ya, lilitannya jangan terlalu renggang, harus agak rapat biar nanti bisa lilitnya, tariknya bisa naik lengan. Ya, nama kelompoknya ditulis sesuai dengan kelompoknya. Kalau kelompok 1, kelompok 1 berarti anggotanya siapa saja, tuliskan nama anggotanya. Ini bisa yang lain kejadian apa tuh? Iya nggak apa-apa, tulis di bawah aja atau nggak ke samping namanya, nama anggotanya. Nanti kalau sudah selesai masing-masing dari kelompoknya ya, silakan presentasikan di depan dengan membawa hasil percobaannya. Berikut KKP-nya ya. Silakan kalian paparkan.
kelompok presentasikan ke depan. Yang sudah selesai boleh presentasi duluan. Ini udah ya? Kelompok yang sudah boleh ke depan itu presentasi hasil percobaannya, silakan presentasikan. Tiga boleh dipresentasikan ke depan. Udah selesai. Namanya apa ya? Oke, baik, kelompok 3 akan memulai hasil dari percobaannya. Silakan maju untuk semua anggotanya. Silakan bawa hasil dari percobaannya. Berikut LKPD-nya. Kelompok yang lain kalau seandainya sudah selesai boleh memperhatikan kelompok yang sudah selesai ini, yang kelompok 3. Oke, silakan. Siapa yang mau membacakan? Ini dari kelompok berapa? Dibacakan hasil percobaannya dengan lantang. Kelompok yang lain kalau misalkan sudah selesai boleh memperhatikan hasil dari percobaan kelompok 3 ini. Akan membacakan hasil dari pengamatannya beserta kesimpulannya. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 Ya. akan membacakan hasil percobaan. Ya. Oke. 1. Semua pilihan hanya 1 paku yang
ternyata tadi sudah disebutkan kalau lilitannya hanya 5, tadi berapa? Dapat pakunya? Cuma 1 ya. Coba tolong diperhatikan dulu sebentar. Kalau misalkan lilitannya ditambah jadi berapa paku yang didapatkan? Lilitannya 10. Iya, kalau lilitannya lebih dari 10, 20 lilitan. Iya, bagus. Oke, itu baru kelompok 3. Kelompok lain siapa lagi yang mau? Kelompok lain? Oke, dia silakan. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Silakan baris dengan rapi. Di bawah cobaannya ini di depan. Nah, bagus. Oke, udah mulai, udah siap kelompok 4. Siap? Oke, siap baris lagi ke sini. Sini. Siap. Yang lain tolong diperhatikan. Kelompok 4 mau mempresentasikan hasil percobaannya. Ke sini. Oke, dari sini. Oke, silakan mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan. Ya, Untuk percobaan 5 lilitan hanya 1 paku yang menempel. ya berarti sama ya. Terus 10 lilitan hanya 2 paku yang menempel. 20
ya materi kita hari ini dalam membuat magnet. Tadi kalian sudah sudah melakukan hasil percobaan ketika kawatnya didirikan di paku yang besar. Kalau misalkan 5 lilitan tadi menghasilkan benda yang ditariknya ada berapa jumlahnya? Ada berapa lilitan? Ada berapa jumlah bendanya? Ketika satu ya. Kalau misalkan lilitannya ditambah jadi 10 jadi berapa jumlah bendanya? Oke. Kalau lilitannya ditambah lagi jadi 20 jadi berapa? Ya, jadi kesimpulannya ketika lilitannya semakin banyak, semakin ditambahkan, maka jumlah benda yang bisa ditarik akan semakin banyak. Ya begitu. Kalau misalkan lilitannya dikurangi, maka jumlah benda yang ditariknya itu akan semakin sedikit. Ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Siapa paham ya? Ya, kalau misalkan kalian sudah paham di sini, Ibu ada lembar soal evaluasi ya. Tadi kalian sudah paham katanya ya. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi ini ya. Lihat dulu, di sini ada hari tanggal sesuai dengan hari ini tanggal berapa ya. Terus nama kalian siapa, kelasnya juga jangan lupa diisi. Untuk pertanyaannya di sini ada ya. Silakan kalian jawab. Tapi tidak dengan berkelompok. Dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Tidak boleh melihat temannya. Oke? Siapa paham? Siapa paham? Siapa paham? Oke, konsentrasi. Dari konsentrasi. Ibu kasihkan ininya dibagikan. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Udah selesai. Sudah sih kan? Gambar orang lagi ya. Udah boleh ditempatkan. Udah semua ini. Oke, gimana semangat dulu yuk. Semangat dulu. Siap-siap. Konsentrasi. Semangat. Ya, alhamdulillah aku nilainya pada bagus nih. Ini bagus tuh nilainya. Masih ada nih, ada yang isinya belum diisi semua nih. Ya, rata kalian semua alhamdulillah sudah bisa memahami materi pelajaran hari ini ya. Nilai-nilainya bagus. Kita lihat dari nilai kalian. Oke ya. Alhamdulillah ya alamin. Materi kita hari ini ya belajar mengenai membuat magnet. Tadi sudah kalian pahami, sudah kalian ketahui. Membuat magnet itu bisa dengan cara yang pertama dengan menggosok ya, yang kedua bisa dengan cara induksi, dan yang terakhir kita bisa membuat dengan cara elektromagnet ya. Seperti yang sudah kalian buatkan tadi ya. Ini membuat dengan elektromagnetik. Ternyata kalau misalkan lilitan kabelnya semakin kecil lilitannya, maka jumlah benda yang ditariknya akan semakin sedikit. Kalau misalkan lilitannya ditambah atau semakin banyak, maka jumlah lilitannya akan ataupun benda yang ditariknya akan semakin banyak. Ya, alhamdulillah. Jadi minggu yang akan datang kita akan mempelajari masih seputar magnet, namun materinya lebih detail lagi ya. Oke. Sebelum kita pulang, ibu punya tepung magnet dulu nih, biar kalian nanti sampai rumah hafal cara membuat magnetnya apa saja ya, biar teringat dari dalam pikiran kalian. Oke, di sini kakak tulis ada tepung magnet. Siapkan tangannya. Tepung magnet gosokkan sekarang industri
videonya di-upload ataupun boleh di-upload ke sosmed kalian. Dan yang utamanya harus dikirim ke siapa? Ya, ke email. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya lagi ya? Oke, kalau sudah paham, sudah mengerti dengan jelasnya, ya oke kita ulang. Siap dulu yang lagi. Ya silakan pimpin doanya ya Pak. Ya, kita doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya nanti pulang kalian harus tertib ya. Tidak boleh kesana kemari dulu langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan. Kelompok yang paling rapi boleh pulang duluan. Kelompok 2 deh. Kelompok 4. Boleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di kegiatan pasca observasi supervisi akademik berbasis coaching. Saya sendiri sebagai observer Aris Menanda dan observer yaitu Ibu Norma Astuti SPD didampingi oleh Bapak PP, Bapak Andi Triana. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke dialog pasca supervisi akademik. Alhamdulillah Ibu, rangkaian supervisi akademik berbasis coaching telah berjalan baik dan sesuai rencana. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai diri sendiri terkait performa pembelajaran Ibu tadi? Baik Pak, pada awalnya mungkin saya merasa kurang percaya diri karena mungkin biasanya cara menjasa itu kan tidak diperhatikan oleh orang lain ya. Tapi mungkin sekarang itu diamati oleh Bapak sendiri. Tetapi mungkin saya bertekad dalam hati bahwa ini semua demi kebaikan dan peningkatan kualitas diri saya sebagai seorang pengajar. Dan alhamdulillah rasa tidak percaya diri itu juga saya atasi. Terkait pembelajaran, saya merasa pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah mulai cukup baik ya Pak. Dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir sudah saya lakukan yang cukup baik. Di awal pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu diawali dengan menanyakan kabar murid, berdoa, ya, mengabsen, serta membacakan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan persepsi. Mungkin pada kegiatan inti, saya juga sudah mencoba menjelaskan materi dengan secara baik, kemudian menanyakan sebuah video pembelajaran terkait materi yang akan saya berikan kepada siswa. Setelah itu saya juga sudah memberikan tugas dengan cara kerja kelompok, dilanjutkan dengan presentasi. Ada ice breakingnya juga untuk membuat murid-murid lebih semangat terbuka. Pada kegiatan akhir, saya juga memberikan evaluasi, memberikan kesempatan untuk bertanya dari siswa kepada saya sendiri ya, memberikan kesimpulan, memberikan materi untuk pertemuan selanjutnya dan memberikan tugas tambahan diakhiri dengan berdoa. Namun mungkin saya juga merasa masih ada yang kurang Pak, karena dari segi pembelajaran masih ada murid yang kurang memperhatikan, ya, ada juga siswa yang masih kurang aktif gitu Pak ya dalam kerja kelompok dan mungkin kurang benar-benarnya media pembelajaran yang saya gunakan. Adapun hal yang mungkin perlu saya tingkatkan untuk kedepannya,
yaitu dalam mengaktifkan siswa dalam bekerja kelompok dan juga mungkin dalam penggunaan media yang beragam lagi Pak ya, sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik Bu, apa yang membuat Ibu demikian? Menurut saya sih ya, saya menilai bahwa bukti sebagian besar siswa itu sudah mulai aktif tergambar pada setiap diskusi kelompok ya, tanya jawab pun, walaupun mungkin ada beberapa siswa yang memang kurang aktif ya Pak ya ketika kerja kelompok. Tapi saya perkuat lagi dengan pemberian tugas individu ya, dengan rangkuman materinya juga yang sudah saya sediakan. Luar biasa Bu ya. Saya sependapat dengan penilaian itu tadi. Namun izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang saya catat tadi dari hasil supervisi akademik. Tentu saja Pak, dengan senang hati saya akan menerimanya. Karena ini juga mungkin untuk perbaikan dan peningkatan kompetensi saya sebagai seorang pendidik ke depannya. Baik Bu. Nah, secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sudah terbagi pada pembelajaran terbagi. Nah, praktek yang membuat susah dalam diskusi itu seperti dikatakan lagi. Media pembelajaran yang perlu ditambah sebelum dilakukan seluruh murid perlu ditambah seperti waktu bersifat bagi selanjutnya lebih intensif lagi ketika memberikan penguatan kepada siswa yang memperlihatkan perilaku positif. Nah, perhatian fokus Ibu harus merata ke seluruh murid. Pemberian kesempatan kepada murid untuk memberikan refleksi dari pembelajaran. Juga murid diberikan kesempatan untuk menarik kesimpulannya sendiri di atas pembelajaran. Dan terakhir, penugasan harus menjadikan daya belajar pembelajaran saya yang sudah menggunakan video, menggunakan yang lain lagi ya. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Tentu dengan senang hati saya akan menerima masukan dari Bapak. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Saya sangat bersyukur sekali memiliki rekan kerja seperti Bapak yang mungkin bisa sharing kompetensi ya, karena mungkin hal tersebut merupakan solusi bagi orang lain. Nah Bu, kira-kira rencana tindak lanjut apa untuk memperbaiki yang tadi? Seperti apa Ibu? Kalau menurut saya, fokus saya utamanya ya Pak ya, kedepannya mungkin saya akan melakukan penerapan perbaikan pembelajaran tersebut dengan cara mengikuti pelatihan seperti contohnya di PMM ya Pak ya. Mungkin mencari pengetahuan, saya misalkan di berbagai sosial media seperti pencarian melihat di YouTube atau mungkin di sosmed lainnya kayak Facebook juga dan sebagainya. Mungkin juga saya akan mengikuti berbagai pelatihan ataupun kegiatan KKG di sekolah, KKG gugus maupun berbagai kecamatan. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, kira-kira semua rencana Ibu itu bisa kapan dilaksanakan? Saya akan melakukan segera mungkin Pak, karena mungkin contohnya kayak pelatihan mandiri ya Pak, itu bisa dilaksanakan secepatnya. Luar biasa Bu, saya sudah tidak sabar menantikan perubahan yang akan dilakukan. Iya Pak. Baik Bu, hasil supervisi kita ini akan dicatatkan ke dalam form supervisi akademik. Tentu hal tersebut akan bermanfaat untuk administrasi institusi dan profesionalisme guru itu sendiri. Apakah Ibu setuju dengan hal tersebut? Baik Pak, saya sangat setuju dengan hal itu. Nah, sebagai penutup nih Bu, apa yang didapat dari proses komunikasi di kegiatan supervisi akademik ini? Baik Pak, mungkin dengan kegiatan ini saya mampu melihat kemampuan diri saya pribadi dan mampu membuat peluang baru dan masa depan. Saya juga harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa saya melihat masa depan. Supervisi akademik ini mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, ya, dengan cara memperbaiki kompetensinya untuk kemajuan belajar murid yang berdampak pada masa depan. Perubahan merupakan keniscayaan, sedangkan masa depan itu merupakan kenyataan. Saya juga merasa ada energi baru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid demi mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya. Silakan Pak Pepe untuk memberikan tanggapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, di sini saya bersama Pak Adis Nanda, SPD. Beliau adalah CGP Angkatan 9 ya. Luar biasa sekali setelah tadi saya melihat bagaimana proses coaching pasca observasi akademik ini. Kegiatan coaching itu berjalan dengan baik ya. Melihat sekali komunikatif, ada timbal balik begitu. Ada
komunikasi yang bagus sekali sama Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching? Merasa ada lebih banyak pencerahan Pak. Ya, saya lihat juga demikian. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berlanjut ya, tidak hanya sampai di sini di kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena pasti ada sisi positif dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saya tadi melihat Pak Ali sebagai coach mampu menggali pemahaman coach dengan baik ya, sehingga coach itu mampu menemukan permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dan nanti ketika pembelajaran selanjutnya dari pengalaman ini bisa diambil ya, untuk perbaikan pada pembelajaran. Saja mungkin Pak Aris. Terima kasih Bapak PP atas masukannya. Oke, inilah kegiatan terakhir coaching. Terima kasih untuk Ibu Norma sebagai observer. Terima kasih kepada Bapak PP yang mendampingi. Bila topik wadaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.